Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita meneruskan akan pengajaran kita tentang dasar-dasar iman, yaitu Katekismus Heidelberg. Masuki minggu yang ke-28 hingga yang ke-30. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah terimalah perjamuan Tuhan ya. Sekalipun hari ini saya tidak melayani perjamuan kudus tentunya ya, tetapi tema ini kita renungkan agar kita memahami, mendalami sehingga ketika kita menerima perjamuan kudus, kita sungguh-sungguh mengalami akan segala kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan selamat beribadah juga kepada Bapak Ibu yang ada di gereja maupun di rumah secara live streaming, baik ada di Indonesia maupun sampai di luar negeri. Selamat beribadah kepada Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Nanti kita lanjutkan 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Saya bacakan ayat 23 dan 24 Bapak Ibu sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berikutnya kita membaca yaitu 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai 17. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi karena roti itu adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang lebih berbahagia kita bisa melakukan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa sakramen itu adalah berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum ya, yang artinya menunjuk kepada sumpah seseorang yang diucapkan di depan panji kaisar ya. Jadi sesuatu yang tidak sembrono ya, bukan sesuatu yang main-main, tetapi itu sungguh serius dan mengikat ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa sakramentum itu berasal dari kata sakre ya. Sakre itu artinya sakral atau kudus ya. Jadi artinya adalah perbuatan rahasia dan kudus ya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab kita jumpai dua perbuatan Allah bagi manusia yang telah dilakukan oleh Allah di dalam diri dan melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, yang digolongkan sebagai satu perbuatan yang misteri, yang kudus, yang sakral. Itulah dua sakramen yang kita kenal, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, keduanya merupakan tanda dan meterai dari Injil keselamatan, yang maknanya itu adalah meneguhkan iman kita, mengkokohkan iman, menunjukkan kemurnian, dan keduanya ini tidak bisa dipisahkan dari atau menjadi sebagai tanda daripada gereja yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat gereja yang benar itu seperti apa? Yang pertama-tama memberitakan firman Allah dengan benar.
yaitu berdasarkan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah melaksanakan sakramen perjamuan kudus dan baptisan. Dan yang ketiga itu adalah disiplin gereja. Mengapa disiplin gereja harus ditegakkan? Supaya kehidupan manusia yang terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau bertobat, mereka bisa dicegah, tidak boleh mengikuti perjamuan kudus, atau sampai pada ekskomunikasi. Kecuali ketika dia kembali itu akan diterima kembali ketika dia bertobat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelaksanaan sakramen itu, baik baptisan maupun perjamuan kudus tidak bisa dilepaskan dari firman Allah. Di sakramen tidak akan berarti jikalau firman Allah tidak disampaikan. Jadi keduanya ini sangat terikat, berhubungan satu sama yang lain. Oleh karena itu ketika kita membawa pulang misalnya sakramen perjamuan kudus kita bawa pulang, itu apa tujuannya? Ya diberikan pada orang lain. Nah itu sebenarnya tidak ada artinya ya. Apalagi kalau untuk mengusir setan, ya mengusir genderuwo misalnya. Enggak bisa Bapak Ibu sekalian ya, enggak ada hubungannya itu semuanya. Memang kadang-kadang Tuhan itu masih membiarkan kita seperti itu ya, karena ketidakmengertian kita ya. Kadang-kadang ada orang yang zaman dulu waktu saya masih SMA kelas 2, saya membuka satu persekutuan di daerah Pakis, Malang sana ya. Waktu itu ada orang tetangga saya yang agama lain, tolong sapu tangan ini dibawa ke gereja nanti supaya ditumpangkan di anak saya nanti sudah sembuh ya. Terus saya bawa aja, terus pulang saya berikan, tumpangkan ternyata sembuh saudara-saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan berkarya seperti itu dalam ketidaktahuan kita ya. Nah, siapa yang mengerti, tetapi sesungguhnya harus ada ikatan yang jelas antara firman Tuhan yang diberitakan dan juga sakramen. Firman Tuhan itu menimbulkan iman. Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Dan sakramen itu merupakan tanda-tanda yang dapat dilihat, yang bisa menimbulkan iman. Itulah sebabnya Bapak Agustinus, Bapak Gereja, dia mengatakan bahwa sakramen adalah firman Allah yang dapat dilihat atau visible word, the visible word ya. Roma pasal 4 ayat 11 dikatakan demikian. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka juga menjadi bapa orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi mengikuti jejak Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau zaman dulu itu, orang yang percaya menjadi umat Allah itu disunat, dan sekarang itu diganti menjadi baptisan di dalam perjanjian baru. Oleh karena itu, kadang-kadang orang dibaptis 2 kali, 3 kali ya. Ingat itu, baptisan itu asalnya sunat ya. Kalau disunat 2-3 kali bagaimana kira-kira? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan itu, ya ketidakpengertiannya akan firman Tuhan ya. Sehingga hal-hal itu dilakukan. Jadi sakramen itu sebenarnya apa? Yaitu upacara yang merupakan tanda-tanda suci yang telah ditetapkan, diperintahkan oleh Kristus melaluinya. Melalui sakramen itulah anugerah Allah di dalam Kristus itu dinyatakan, diterapkan kepada kita orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya itu dapat mewujudkan akan kesetiaannya atau iman dan kesetiaannya kepada Tuhan dengan mengikuti akan sakramen baik baptisan maupun perjamuan kudus ya. Dulu ya Pak Eko kita ini memberitahu saya, Pak orang ini harus dibaptis ulang ya. Sebab orang Kristen tapi hidupnya enggak karu-karuan, kata-katanya juga ngawur ya. Maka saya berkata, enggak apa-apa Pak dibaptis ulang sama banyu langit sing ono kayangan itu ya. Artinya udan-udan dewek aku enggak melok-melok gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada baptisan ulang dan sebagainya itu harus ya ditiadakan ya. Karena
Ketika seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jadi itu sudah sah ya. Meterainya itu adalah Allah Tritunggal. Saat ini kita belajar tentang perjamuan kudus ya. Karena baptisan sudah dibahas. Hanya komitmen kita ketika dibaptis itu supaya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan kudus adalah upacara yang diadakan, ditetapkan oleh Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan. Yaitu dia mengatakan demikian supaya itu terus menerus dilakukan. Ya, seperti yang kita baca tadi, sampai kapan? Sampai dia datang kembali. Jadi selama ada gereja Tuhan, maka baptisan dan perjamuan kudus itu akan terus menerus dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, makna perjamuan kudus itu apa? Yaitu roti yang dipecah-pecahkan dan anggur atau cawan itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib dan dia juga bangkit kembali sehingga sakramen ini atau perjamuan kudus ini dapat kita hayati dan kita akan mendapatkan beberapa makna daripada sakramen perjamuan kudus ini. Makna yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Jadi melalui kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, maka di situ Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan contoh ini ya. Jadi pinjam rotinya Yen, siang nanti tak belikan lagi ya. Jadi ketika hamba Tuhan itu memecahkan roti ya, kemudian membagi-bagikan kepada saudara sekalian dan kemudian cawan ini juga demikian dibagikan. Bapak Ibu sekalian, itu artinya apa? Bahwa kita menerima roti yang dipecah-pecahkan dan cawan anggur ini menjadi peringatan apa? Yaitu di mana kita menerima akan tubuh dan darah Kristus. Kita mengecap dengan mulut kita, itu artinya Tuhan memberikan kita makanan rohani bagi jiwa kita. Ketika kita mengecap dan menerima perjamuan kudus itu dengan iman, maka saat itu kita menerima segala penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib yang memberi kita jaminan hidup yang kekal. Kita sedang makan dan minum tubuh dan darah Kristus yang memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Demikian juga sakramen perjamuan kudus ini akan semakin mempersatukan kita dengan tubuh Kristus yang kudus ya. Yaitu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup kita itu semakin hari semakin didekatkan dengan tubuh Kristus yang kudus. Menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dikatakan kita menjadi daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini menjadi bagian yang melekat kepada Kristus. Dan kalau kita menjadi satu dengan Kristus, menjadi daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya atau bagian dari tubuh Kristus. Kalau Kristusnya ada di surga, maka saatnya kita pun akan dibawa kemana? Ke surga ya, karena kita menjadi satu dengan tubuh Kristus. Itulah jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita telah menerima penderitaan dan kematian Kristus melalui sakramen itu yang menggambarkan demikian. Sehingga kita dipersatukan dengan tubuh Kristus dan kita boleh senantiasa bersama-sama dengan Kristus selama kita di dunia, bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini. Inilah yang pertama Bapak Ibu sekalian, jaminan keselamatan ya. Kita menerima, kita percaya. Dan kita percaya berarti kita telah menerima penderitaan dan kematian Kristus dalam hidup kita. Dia yang tersalib bagi kita, yang memberikan kita jaminan keselamatan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu Tuhan memelihara roh jiwa kita selama kita di dunia.
Jadi perjamuan kudus mengingatkan kepada kita tentang pemeliharaan Allah bagi kita. Selama kita ada di dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak dibiarkan sendirian. Seperti manusia itu butuh makan dan minum. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, Tuhan memelihara jiwa rohani kita melalui sakramen perjamuan kudus. Jadi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, itu orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya waktu itu. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Ya. Selanjutnya dikatakan demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 56. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Ya, kata akulah ya, ego eimi ya, I am ya. Itu adalah penekanan pribadi Tuhan Yesus tentang keilahiannya. Bahwa dialah roti yang turun dari surga seperti nenek moyang mereka dipelihara di padang gurun melalui mana. Maka disitulah Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Demikian juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yohanes pasal 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan melalui bacaan yang kita baca tadi. Bagaimana pemeliharaan rohani kita dilakukan oleh gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan ini akan terus memelihara umat dan jemaat Tuhan, yaitu dalam pemeliharaan iman melalui perjamuan kudus. Janji yang diterapkan di sini dalam perjamuan malam tadi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikan berkata demikian, inilah tubuhku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini akan menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi inilah pemeliharaan Tuhan sampai Tuhan datang. Kita dipelihara melalui perjamuan kudus oleh gereja Tuhan. Jadi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita pemeliharaan rohani, sehingga tubuh jiwa kita disegarkan. Setiap kali kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita disemangati kembali, kita disegarkan kembali. Karena ini adalah cara Tuhan memelihara hidup kita. Kalau bangsa Israel dulu dipelihara di padang gurun melalui mana, kita dipelihara oleh Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Sehingga iman kita terus terpelihara. Sampai kapan dikatakan? Lakukan itu terus menerus sampai Tuhan datang. Janji ini diulang oleh Rasul Paulus. Yaitu demikian, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus ya? Ini ayat yang kedua yang kita baca dari 1 Korintus 10 tadi ayat 16-17. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pemeliharaan Tuhan. Di dunia kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita membutuhkan makan dan minum, demikian pula roh jiwa kita membutuhkan kesegaran. Dan Tuhan pelihara kita senantiasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur. Karena gereja kita terus memelihara iman rohani kita. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Tuhan datang kedua kali kepada kita. Dan kita boleh siap karena selama hidup kita di dunia kita sudah menyatu di dalam tubuh Kristus dan menjadi anggota-anggotanya. Jadi itulah bagian yang kedua. Selain memberikan jaminan keselamatan dan hidup kekal, itulah pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ia menyatukan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyatukan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib supaya kita semakin menjadi satu ya. Kita mengingat ya bahwa ada ajaran-ajaran yang mengatakan ada perubahan dari wujud sakramen ya. Jadi air baptisan itu dikatakan bisa berubah menjadi darah dan sebagainya.
atau roti itu menjadi tubuh Kristus dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang saya sampaikan, ini ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Alkitab ya. Yang dikatakan bidah atau bidat itu dasar nyimpang banyak-banyak, sedikit-sedikit lama-lama miring jauh saudara-saudara sekalian. Ingat bahwa tidak ada perubahan dalam wujud sakramen perjamuan kudus ya. Sebagaimana air baptisan tidak diubah menjadi darah Kristus dan tidak menjadi pembasuh dosa-dosa kita, tetapi hanya merupakan tanda dan jaminan Allah yang diberikan kepada kita. Demikian pula roti perjamuan malam tidak berubah menjadi tubuh Kristus sesuai dengan sifat sakramen itu. Roti itu disebut tubuh Kristus, tetapi bukan berubah ya. Ini ajaran daripada gereja reform yang harus kita pegang bahwa tidak ada perubahan. Walaupun Kristus sendiri mengatakan yaitu inilah tubuhku ya. Anggur dikatakan inilah darahku, darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, itu bukannya berubah demikian. Pada waktu Tuhan Yesus itu dalam perjamuan malam tuh, dia belum disalibkan. Jadi Tuhan belum disalibkan lalu dia mengambil roti ya, kemudian memecah-mecahkannya tadi. Dan berkata inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Lalu mengambil cawan anggur dan berkata inilah darahku, darah perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelas itu tidak ada satu perubahan. Tetapi bukan sesuatu yang dapat kita remehkan. Karena dengan menerima tanda-tanda kudus, yaitu sakramen perjamuan kudus, hendak memastikan kita bahwa kita mendapat bagian di dalam tubuh dan darahnya. Yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus. Kita oleh Roh Kudus diberikan karya keselamatan. Dan karya keselamatan itu dimasukkannya dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita menyatu dengan tubuh Kristus melalui Roh Kudus bahwa segala penderitaan dan ketaatan Kristus itu berlaku bagi kita ya. Penderitaan, ketaatan Kristus secara sempurna itu dimasukkan dalam diri kita melalui Roh Kudus. Seolah-olah kita sendiri yang menanggung kesengsaraan itu. Seolah-olah kita sendiri yang menanggung kesengsaraan itu dan seolah-olah kita sendiri yang melunasi hutang dosa kita. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau tanpa pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Kemudian dikatakan kita manusia ini sudah berdosa dan bangkrut, tidak bisa kita membayar atau berbuat baik sampai kita diselamatkan. Tetapi kita bersyukur melalui sakramen. Kita disatukan dengan pengorbanan Kristus. Seolah-olah ketaatan penderitaan Kristus itu secara sempurna itu seperti kita sendiri yang melakukan. Walaupun itu Kristus sendiri yang melakukan. Tapi sekarang seolah-olah penderitaan dan ketaatan Kristus ya secara sempurna itu kita sendiri yang melakukan. Dan kita sendiri seolah-olah yang melunasi hutang dosa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini makna yang ketiga. Bahwa ia menyatukan kita. Sehingga kita beroleh bagian di dalam pengorbanan Kristus. Di dalam ketaatannya. Dan kita boleh mendapatkan keselamatan. Karena kesengsaraan Kristus yang melunasi hutang-hutang kita. Hutang-hutang dosa kita. Itulah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah ia menyatukan kita sebagai anggota tubuhnya. Jadi ketika kita dibaptiskan, ketika kita mengikuti perjamuan kudus ya, maka Bapak Ibu sekalian kita disatukan dengan tubuh Kristus ya, menjadi satu tubuh, menjadi anggota-anggota tubuhnya ya. Jadi dari 1 Korintus 10 ayat 16-17 ya, 17 yang kita baca. Karena roti ini adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu ya. Jadi kita ini adalah bagian daripada roti atau bagian daripada tubuh Kristus. Sekalipun Tuhan Yesus saat ini ada di surga dan kita di bumi. Dia ingin supaya kita itu bisa melayani Dia. Dia berkarya bagi Dia. Dan juga menyembah, memuji, memuliakan Dia di surga
Dan kita sambil melakukan pelayanan kita karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Sehingga kita satu sama lain bisa bergandengan tangan melalui talenta-talenta yang ada. Melalui apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita bersama-sama ya. Karena pekerjaan Tuhan itu begitu luas. Pekerjaan Tuhan itu begitu dalam sehingga kita semua yang terlibat dalam pelayanan. Karena kita telah dipersatukan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang saya ini kalau berjalan-jalan ya kemana-kemana itu dengan Bapak Setio Budi, beliau mengatakan bahwa wah Pak Daniel ini pendekatannya sama orang, kepada pejabat, kepada siapa kok ya cepatnya seperti itu. Ya cuma itu saja, kalau harta apa-apa saya enggak punya. Ya enggak apa-apa, kita saling melengkapi ya. Saling melengkapi supaya ini pekerjaan Tuhan ini bisa berhasil. Nah Bapak Ibu sekalian, demikianlah supaya kita senantiasa saling melayani, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kita disatukan di dalam tubuh Kristus. Perlu kita mengerti perbedaan sakramen perjamuan kudus di gereja Katolik atau misa Katolik itu. Mereka itu tidak, bahwa orang yang hidup dan yang mati itu dikatakan tidak memperoleh pengampunan dosa karena penderitaan Kristus. Kecuali jika tiap-tiap hari Kristus dikorbankan bagi mereka. Sehingga tiap hari misa itu artinya pengorbanan Kristus tiap-tiap hari. Dan mereka percaya bahwa tubuh Kristus berupa roti berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur berubah menjadi darah Kristus. Dan itu harus disembah melalui misa. Bapak Ibu sekalian, itu ajaran dari Rumah Katolik dan kita tidak mempercayai hal itu. Kesimpulannya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu bagi siapakah sebenarnya perjamuan kudus, perjamuan malam ini ditetapkan? Yaitu bagi kita semua. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita sadar kita tidak sempurna. Setiap kali kita datang ke meja Tuhan dan kita diundang duduk semeja dengan Dia, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan percaya bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya oleh darah Kristus. Segala kelemahan-kelemahan, kekurangan kita yang masih tertinggal itu akan ditutup dengan penderitaan Kristus melalui kematiannya. Sehingga kita senantiasa makin hari makin dikuatkan. Iman kita makin hari makin diteguhkan. Sehingga hidup kita makin hari makin diubahkan menjadi indah. Karena kedekatan dan melekatnya kita dengan Kristus. Manunggal kali Gusti Yesus ya. Hidup kita itu pasti akan semakin hari semakin mirip Tuhan Yesus ya. Oleh karena itu kita bersyukur. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan menyertai kita ketika kita makan roti itu. Dan minum cawan, berarti Kristus itu sudah bersama-sama dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah biarkan kita sendirian. Kadang-kadang saya di jemaat berkata di tengah-tengah sakit penderitaan yang sangat berat, saya katakan melalui perjamuan kudus kita enggak sendirian. Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan berimmanuel. Kuatlah melewati semuanya karena kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Namun bagaimana kalau orang tidak sungguh-sungguh mengikuti perjamuan kudus? Mereka tetap hidup di dalam dosa, melawan hukum atau hal-hal yang lain. Yang jelas-jelas itu dosa dilanggarnya. Maka gereja diberikan wibawa oleh Tuhan, bahkan kunci kerajaan surga. Untuk melarang orang itu mengikuti perjamuan kudus. Karena kalau dibiarkan, dia akan menerima atau meminum cawan hukuman Tuhan bagi dirinya. Itulah sebabnya adanya disiplin gereja tadi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita syukuri akan karya agung daripada Tuhan Yesus. Kematiannya di atas kayu salib. Yang memberikan kita jaminan keselamatan, pemeliharaan, menyatukan kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan dia pun yang memberikan kepada kita senantiasa, yaitu pelayanan atau menjadi anggota-anggota tubuhnya sehingga kita melayani dia. Dan kita teruskan pelayanan kita. Penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan akan menopang kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan.
Mari kita semakin menyatu, semakin kudus, semakin indah, semakin melayani, semakin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.